Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Nah, pada topik yaitu simulasi untuk men-setting jaringan LAN ya. Nah, pada video-video saya sebelumnya terkait tentang jaringan komputer, di situ juga pernah membahas bagaimana teknik pengkabelan, teknik subnetting. Jadi kawan-kawan yang baru belajar tentang jaringan komputer, ada baiknya mempelajari materi saya sebelumnya ya, ada di video-video yang sudah saya upload di channel ini. Nah, jadi bisa belajar dari awal dulu. Nah, kalau untuk simulasi, nah kita akan coba bertahap untuk mempraktekkan ya, sebelum kita akan mempraktekkan ke real jaringan komputernya. Nah, kita akan coba simulasikan bagaimana teknik pemasangan jaringan, karena di sini kita akan lebih memahami kepada implementasi dari subnetting jaringan tersebut. Nah, bagaimana penjelasan dari praktek kita kali ini? Silahkan simak pada video berikut ini. Nah, baik, kita mulai. Nah, di sini saya sudah siapkan modul ya untuk biar terarah dalam penjelasan praktek simulasi ini. Saya sudah siapkan modul, nanti bisa di-download di link deskripsi di bawah ini ya, di bawah video saya ini. Kemudian juga untuk software, kita menggunakan simulasi ini menggunakan software yaitu Kisco Packet Tracer. Jadi saya juga siapkan juga softwarenya, di kawan-kawan bisa download. Ini versi 7.3 ya, 7.3 kita akan gunakan. Nah, kira-kira mungkin tampilannya nanti akan seperti ini ya, tampilan softwarenya, atau kita buka aja langsung ya. Nah, kira seperti ini tampilannya. Ini ada area untuk memasukkan komputer, ada pemasangan kabelnya di sini nanti. Kemudian menu-menu yang lainnya nanti, kemudian juga komponen perangkat jaringan yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini sudah saya jelaskan di modul, jadi kawan-kawan bisa mendownload juga nanti ini. Nah, untuk simulasi kita akan coba bertahap. Dalam hal ini kita akan mempraktekkan jaringan LAN dengan topologi ya untuk peer-to-peer. Jadi kita akan pasang dua komputer ya dengan menggunakan kabel cross. Jadi kita akan coba koneksikan dua komputer ini menggunakan kabel cross dengan IP address. Yang untuk komputer A itu IP address-nya ini ya, 192.168.1.1 ya. Kemudian untuk komputer B itu di belakangnya titik 2 ya, jadi kita berurut. Nah, kemudian untuk subnet mask kita gunakan subnet mask kelas C default saja ya untuk dalam praktek ini. Kemudian nanti dalam implementasi di Kisco Tracer, jadi kita akan bentuk dia seperti ini nanti, dua komputer. Ya, jadi kira-kira ini petunjuknya, dua buah, kita menggunakan teknik peer-to-peer. Nah, kita mulai saja. Nah, di sini sudah dihadapkan area seperti ini. Kita langsung ke ambil komponennya. Kita lihat di pojok kiri, itu kan ada device and device ya juga. Nah, kita ambil yang komponen and device saja, and device. Ini boleh kita pilih. Jadi ada device-nya juga, ada PC, ada juga laptop, ya, ada server dan lainnya. Kita gunakan yang PC saja ya, kita gunakan PC saja. Ini kita klik ya, caranya kita klik, tahan, kita taruh dia di sini. Nah, ini yang menjadi komputer A ya, atau komputer 1. Kemudian kita ambil satu lagi ya, cara yang sama, diklik, tahan, komponennya kita lepas. Nah, udah ada dua komputer. Nah, ini kita coba koneksikan. Nah, karena peer to peer dia harus menggunakan kabel cross. Nah, untuk pengambilan kabel itu ada di bawahnya. Di sini kita lihat lambang petir ini, connection. Kemudian diarahkan ke kabelnya ya, jenis kabel yang kita gunakan untuk kabel cross ini ya, yang nomor 4 ini. Kita klik. Kemudian kita ambil ujung 1 ya. Jadi misalnya yang mana ujung 1, ujung 2 terserah, yang penting kita mulainya untuk memasang kabel ini ya. Kita ambil di komputer A dulu, kita klik sini. Kemudian muncul pilihan, kita pilih Fast Ethernet ya. Kita pilih Fast Ethernet. Nah, muncul kabel seperti ini, ujung 1 sudah terpasang. Nah, kita arahkan untuk ujung 2 di komputer B ya. Nah, Fast Ethernet. Nah, sehingga sudah terangkai kabelnya.
Nah, untuk pemasukan IP address, jadi ibaratnya ini komputer ya, sengaja kita simulasikan ini untuk membuktikan nanti IP yang kita gunakan ini atau dari map ya, atau dari gambaran dari jaringan kita bisa nampak ya, mana sih yang menjadi IP-nya. Nah, kita bisa lihat secara simulasi ya. Nah, kita masukkan IP address masing-masingnya, komputer A dengan komputer B sesuai dengan petunjuk modul ini tadi. Ya, caranya adalah kita double klik ya. Nah, nanti muncul settingan ini ya untuk komputer pertama. Nah, kita ambil yang di bagian desktop. Ya, pilih bagian desktop. Kemudian pilih IP configuration. Nah, sehingga muncul tempat setting IP address-nya. Nah, kita masukkan IP untuk komputer A 192.168.1.1. Nah, untuk subnet mask default kita klik di sini udah selesai. Nah, ini nggak perlu ada tombol simpan yang ada di sini. Kalau dari kita masukkan dia udah tersimpan otomatis. Sewaktu kita close juga ya, kita close langsung. Nah, selesai. Ini sudah ada IP-nya. Nah, kemudian untuk komputer B juga itu langkah yang sama, di double klik. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih desktop lagi. Kita pilih IP configuration. Nah, masukkan IP yang kedua sesuai pengaturan tadi 168.1.2. Nah, subnet mask default close. Nah, sekarang IP address sudah masuk ya. Nah, komputer sudah ada, kabel juga sudah terpasang, IP address sudah. Nah, berikutnya kita akan melakukan testing. Nah, kita men-testingnya terserah kita mulai di mana dulu. Apakah kita mulainya di komputer A atau komputer B. Jadi kalau kita berada nanti di komputer A ini, berarti kita akan testing komputer B ada respon nggak, ya, gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini, double klik lagi, atau klik sekali ya, kita pilih command prompt, kita testing. Nah, muncul command prompt testing ini. Nah, kita ketik untuk testing jaringannya, ping. Nah, masukkan IP address komputer B, berarti 1.2. Sorry. Nah, kita ping. Jadi artinya kita berikan tembakan sinyal ke komputer 2. Apakah merespon? Nah, jadi kalau dia merespon, jawabannya seperti ini nanti. Kita enter ya. Nah, replay. Artinya komputer B ada respon, ada jawaban untuk komputer A. Artinya ini sudah aman ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke komputer B. Kita klik saja di sini B. Kemudian kita pilih command prompt lagi, kita ping 92.168.1.1. Kita enter juga nih, apakah merespon? Nah, sudah. Jadi komputer A atau IP address-nya 192.168.1.1 sudah replay, jadi sudah jawaban. Jadi masing-masing komputer sudah saling respon. Artinya apa? Dengan konfigurasi kita seperti ini menggunakan IP address yang seperti ini ya, 192.168 dengan networknya ini ya, ini networknya, dan ini IP address urutnya. Nah, artinya jaringan kita sudah berjalan ya. Jadi kita bisa membuktikan bahwa dengan simulasi ini, kalau kita nanti mempraktekkan ke realnya, nanti ada kabel crossnya yang sudah kita tes ya, kemudian ada PC dan atau laptop, nanti kita colokkan, kita lakukan langkah berikutnya testing. Jika jawabannya replay, artinya dia akan merespon ya, artinya dia akan menjawab, berarti ini sudah bisa digunakan. Nah, sedikit kasus kalau kita coba contohkan, apabila kita memasukkan IP address yang salah. Nah, kita coba di sini. Kita masukkan IP address yang salah. Coba di sini dulu ya. Nah, IP configuration. Nah, ini kan dia satu network ya. Jadi kalau untuk memahami IP address ini, mana yang network, mana yang host, nah, silakan nanti disimak pada video saya sebelumnya. Nah, kita coba testing di sini. Saya coba bedakan networknya. Saya ambil di sini networknya 7 ya. Tapi dia urutnya 2, hostnya 2. Saya coba close. Oke, ini komputer 2 ya. Saya coba ping. Nah, saya coba ping 192.168.7.2.
Nah, artinya apa? Kalau udah seperti ini, request timeout, dia tidak akan bisa membaca. Artinya apa? Yang kita pelajari dalam subnetting, untuk dalam suatu jaringan, ya, itu perlu kita pahami mana yang networking, mana yang jaringannya, mana yang hostnya. Jadi kalau misalnya kita coba-coba saja sembarangan IP tanpa memahami subnetting, tanpa memahami subnet mask, ya, tanpa memahami kelas IP address, nah kita akan tidak bisa menggunakan jaringan tersebut, ya. Jadi kalau kita udah paham, nanti tanpa simulasi pun kita juga bisa langsung praktek. Nah, ini kan sekedar untuk bisa kita cobakan supaya ini bisa dimanfaatkan, ya, IP address tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dia berbeda network, ya tidak bisa terkoneksi. Jadi udah beda network, jadi nggak bisa langsung di reply. Jadi artinya apa? Kalau Anda cobakan ke realnya nanti, nah dia akan muncul seperti ini juga. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk simulasi jaringan LAN secara peer to peer, ya. Jadi itu ya contohnya, ini sudah ada di modul, nanti reply-nya juga sudah terjawab, jadi bisa kawan-kawan juga baca nanti di modul yang sudah saya siapkan. Mungkin itu untuk penjelasan simulasi paket tracer menggunakan jaringan LAN peer to peer. Nanti kita akan coba lanjutkan di video berikutnya untuk jaringan LAN secara topologi star, ya. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.